Tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik. Padahal hanya tawasul. Memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah. Karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah. Sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat, ditanya, sudah sembuh? Sudah. Dan mereka menjawab, syafani tobib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan menyembuhkan. Kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Anak kowe kepengen ahli tauhid tenan, kenapa keriting? Kersane Allah. Kenapa gudul? Kersane Allah. Kenapa ora di duit? Kersane Allah. Kenapa ngising? Sembrono. Keislaman seseorang akan gugur. Yang pertama dengan kesyirikan. Yang kedua, keislaman seseorang akan gugur tatkala ia menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara. Terlebih dahulu dia akan meminta kepada perantara itu sebelum ia meminta kepada Allah. Dengan kekeliruan paham, kalau saya minta langsung kepada Allah, gak diterima. Saya ini banyak dosa. Saya ini kotor. Kalau dia kan orang saleh. Kalau dia kan seorang nabi. Kalau dia kan seorang wali. Maka minta dulu kepada mereka agar mereka menghantarkan permintaan saya kepada Allah. Ini juga akan menggugurkan keislaman seseorang. Pembatal tauhid. Pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Syirik dalam ibadah yaitu memalingkan suatu jenis ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Pembatal yang kedua, menetapkan adanya perantara antara seseorang dengan Allah dalam rangka memohon syafaat dan dalam rangka bertawakal kepadanya. Jenis perantara yang populer ini ialah orang-orang saleh yang telah mati. Mereka bernadar, menyembelih, bahkan tawaf di kuburan orang-orang yang saleh dalam rangka memohon syafaat kepada Allah. Pembatal yang ketiga, tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu dengan kekafiran mereka, atau bahkan membenarkan keyakinan mereka. Inilah propaganda yang kerap dilancarkan oleh pengusung paham pluralisme yang menghembuskan keraguan-raguan dalam diri kaum muslimin. Pembatal keempat, meyakini bahwasanya ada petunjuk selain dari petunjuk Nabi SAW yang lebih sempurna, atau meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik dari hukum beliau. Pembatal yang kelima, membenci suatu perkara yang merupakan ajaran Nabi SAW, walaupun ia sendiri mengamalkannya. Perbuatan ini merupakan jenis nifaq i'tiqadi, yaitu kemunafikan dalam hal keyakinan. Pembatal keenam, mengolok-olok salah satu ajaran Rasulullah SAW, atau mengolok-olok pahala atau azabnya. Pembatal ketujuh, melakukan sihir. Pembatal kedelapan, mendukung orang-orang musyrik dan membantu mereka memusuhi kaum muslimin. Pembatal kesembilan, meyakini bahwa ada sebagian orang yang bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW dengan leluasa. Pembatal ke-10, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya atau mengamalkannya. Artikel bulletin.muslim.or.id. Jangankan dari orang awam, yang ulamanya saja, ya, orang-orang berilmunya, itu saja begini ucapannya. Wa nanduru lahum, wa nadkhulu alaihim, wa nastaghithu bihim, nuridu bidzalika al-jaha wasyafa'ah, wa illa fa nahnu nafhamu anna Allah huwa al-mudabbiru. Faqul kalamuka hadha dinu Abi Jahal wa amsalihi. Sekarang syubhatnya dulu. Apa syubhat kaum musyrikin? Apabila seorang musyrik berkata, kami mengetahui bahwa Allah lah yang mencipta, memberi rezeki, dan mengatur segala urusan. Ini kan sudah jelas ya? Kaum musyrikin mengakui ini. Ya. Terus mereka katakan, tetapi mereka, orang-orang soleh itu, adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Maka kami berdoa kepada orang-orang soleh ini. Bernadar kepada mereka. Ya, masuk kepada mereka. Memohon pertolongan. Meminta perlindungan dari mereka. Yang kami inginkan dengan hal tersebut adalah al-jah wa syafa'ah. Kedudukan dan apa? Syafaat. Sedangkan kami memahami
bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur segala urusan. Nah, ini syubhatnya kaum musyrikin. Nah, ini banyak didapati. Ya. Jangankan dari orang awam yang mengaku ulamanya saja, ya, orang-orang berilmunya itu saja begini ucapannya. Kalau ditegur, kenapa kamu berdoa ke kuburan? Oh, jangan samakan kami dengan kaum musyrikin. Kami ini mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, berrezeki. Ya, hanya saja masalahnya saya ini banyak dosa. Ini kiai ini, dia adalah seorang hamba yang dekat kepada Allah yang dikubur ini. Ya, sama atau tidak ucapannya? Sama. Nah, ini syubhat klasik. Ya, kaum musyrikin di masa belakangan dia ambil dari masa dahulu. Karena itu jawaban penulis. Apa jawaban beliau? Kata beliau, jawablah. Ya. Faqul kalamuka hada dinu Abi Jahal wa amthalihi. Bahwa ucapan kamu ini itulah agama Abu Jahal dan semisalnya. Itulah agamanya siapa? Kaum musyrikin. Ya, tidak ada bedanya. Fahum yad'una Isa wa Uzairan wal malaika wal awliya. Ya. Mereka ini berdoa kepada Isa, Uzair, para malaikat dan wali-wali. Wa yaqulun seraya berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Ya, tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini sudah berlalu ya, kita terangkan. Di Al-Qawaid Al-Arba. Kaidah keberapa kemarin? Kaidah yang kedua. Dan di kelanjutan ayat ada bantahannya. Di kelanjutan ayat. Sebab di akhir ayat dikatakan, Innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Sungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada seorang pendusta dan kafir. Maka dianggap mereka dusta dalam hal ini dan dianggap kafir dengan hal ini. Iya.